dipersembahkan oleh Ini nih, sarung gajah duduk legenda Nusantara yang di setiap produknya memiliki keindahan warna yang menawan serta motif dan corak dari setiap daerah di Nusantara. Bahannya lembut dan nyaman karena dibuat dengan teknologi lyocell yang ramah lingkungan, antibakteri dan anti kusut juga. Jadi makin cinta deh sama sarung gajah duduk, ibadah semakin khusyuk dengan sarung gajah duduk legenda Nusantara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Gimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah baik Pak Ustaz, senang banget bisa balik di Makassar lagi. Selamat datang di Makassar. Terima kasih, Kota Pak angin Ustaz. Mamiri. Wah, luar biasa. Mamiri angin sepoi-sepoi. Widih, mantap. Ya. Sama mantapnya kayak outfit saya hari ini nggak Pak Ustaz? Keren ini ya. Iya dong. Serasi. Oh, ini matching. Keren Pak Ustaz. Ini Oh. dari sarung gajah duduk. Legenda Nusantara Pak Ustaz. Sarung punya baju gajah duduk sudah punya baju juga. Ada macam-macam. Ini Pak Ustadz nyaman, adem, keren, lembut lagi. Khas Nusantara. Ini motif coraknya Motif- diambil khas motif Nusantara Pak Ustadz. Nusantara. Tuh, keren kan? Keren. Oh, ini pasti. ini Ya, nanya-nanya. Ya Nah. udah pasti tahu Pak Ustadz. Saya Nah. sengaja bawa untuk Ustadz. hadiah untuk Ustaz Dasar. Iya, untuk Masya Allah. Jangan lupa Pak Ustadz. Yang ini logonya monokrom dan ada tulisan Arabnya. Ini gajah duduk, Iya. ada sarungnya polos seperti yang saya pakai. Ini yang warna putih khas pokoknya. Seperti Oh yang Ustadz suka. pas, berarti acara kita selama Ramadan ini Ya. kita pakai cap gajah duduk. Betul. Nah, Oke. sekarang kalau udah keren seperti ini, kita mulai syutingnya Pak Ustadz. Ayo. Ayo. Ini saya pegang dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Harapan kami semua yang menyaksikan acara ini selalu dalam kesehatan dan juga dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Saya Bayu Oktara, tentunya satu kebanggaan dan kebahagiaan sudah bersama guru kita, motivator kita, kakak kita, ustadz kita. Ada Ustaz Dasat Latif. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Bayu? Alhamdulillah luar biasa, senang sekali. Ini masjidnya adem, nyaman, cantik sekali. Ya. Ini persembahan untuk ibunda nih Pak Ustaz. Ya, ibu saya namanya Siti Mang. Ya, Jadi makanya- kasih nama masjid ini Hajah Siti Mang. Hajah Siti Dan di Mang. kampung masjid bapak saya namanya. Sama seperti ini motif dan modelnya juga. Tapi namanya di sana Masjid Bani Abdul Latif. Masya Allah luar biasa, ini harapannya bisa menjadi inspirasi buat kita semua nih. Anak-anak muda, generasi masa depan punya cita-cita untuk bisa membahagiakan dan juga memuliakan Nah, orang tua. Itulah keajaibannya. Masya Allah. Orang tua saya bukan kategori orang mampu. Saya juga bukan orang kaya. Ya. Tapi saya punya ilmu. Masya Saya bisa keliling kemana-mana bukan karena saya gagah, bukan karena saya pejabat. Tapi karena saya punya ilmu. Berarti ilmu itu. Itulah keajaibannya ilmu. Wah, ini penting sekali nih Pak Ustaz Ya. untuk kita bahas. Karena yang hadir di sini ada anak-anak muda dari mahasiswi Universitas Hasanuddin. Yang pertama ada teman-teman dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Assalamualaikum.
Lalu kemudian ada teman-teman dari Fakultas Ilmu Budaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, dan juga jamaah sahabat dasat yang hadir bersama kita semua. Terima kasih. Ini kita akan bahas mengenai ilmu. Penting sekali seseorang memiliki ilmu. Karena anak muda kan punya harapan ingin menggenggam dan menaklukkan dunia. Nah, bagaimana ilmunya? Mohon petuahnya Pak Ustaz. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Adik-adik sekalian yang cantik-cantik dan cakep-cakep. Kita tahu dulu 1400 tahun yang lalu itu Rasulullah SAW hidup dalam zaman jahiliyah. Ya, zaman jahiliyah itu adik-adik sekalian ada yang mempersepsikan zaman kebodohan. Bayangkan zaman jahiliyah itu perempuan diperjualbelikan. Pada zaman jahiliyah itu istri boleh tukar pakai. Misalnya saya taruhan sama Bas Bayu, saya menang, Bas Bayu taruhkan istri pakai istriku. Itu zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah waktu itu perempuan lahir langsung dikubur hidup-hidup. Perempuan hanya lahir untuk melahirkan. Tidak ada harkat dan martabatnya. Perempuan waktu itu dianggap aib. Dan ada lagi disebut budak. Budak itu beda dengan pembantu. Kalau pembantu dia digaji. Kalau budak itu hak milik. Hak milik itu saya kasih contoh. Adik-adik punya handphone, itu hak milik. Kau mau jual, mau banting, mau bakar, mau lempar, terserah. Namanya hak milik. Itu waktu itu budak, manusia jadi budak. Terkenallah salah satu budak yang kemudian menjadi sejarah besar dalam Islam namanya Bilal bin Rabah. Ya kan? Nah, untuk menghilangkan semua kebatilan itu, menghilangkan budaya-budaya jahiliyah itu, maka Allah mengutus Rasulullah Muhammad SAW, dan ayat pertama yang diberikan kepada Rasulullah bukan perintah puasa, bukan perintah solat, bukan perintah haji, bukan perintah zakat, tapi apa yang Allah perintahkan waktu itu? Ayat pertama, adik-adik tahu apa bunyinya? Iqra. Apa artinya? Baca. Berarti melawan kebodohan, melawan kejahilian, melawan kebatilan, melawan manipolitik. Sogok. Serangan fajar. Serangan fajar. Nah, untuk melawan semua itu, maka Allah kasih resep. Nih loh cara lawannya. 1, Iqra, baca. Berarti untuk menguasai dunia ini syarat mutlaknya ilmu. Itulah sebabnya Rasulullah SAW ketika ditanya, beliau menyampaikan, man arada dunya fa'alaiha bil ilmi. Siapa yang menghendaki dunianya harus dengan ilmu pengetahuan. Wa man arada al akhirat fa'alaiha bil ilmi. Dan siapa yang mendaki akhiratnya dengan ilmu pengetahuan. Wa man arada khuma, dan siapa yang mendaki dunia akhirat kedua-duanya fa'alaiha bil ilmi, dengan ilmu pengetahuan. Ini berarti ilmu dalam Islam itu posisinya sangat mulia. Ali bin Abi Thalib. Ada 4 sahabat Nabi yang kita kenal dengan Khulafaur Rasyidin. Ya, ada 4. Pertama Nabi. Abu Bakar Siddiq. 2 Umar bin Khattab. 3 Utsman bin Affan. 4 Ali bin Abi Thalib. Ini dari 4 sahabat ini, adik-adik sekalian, Nabi sendiri yang mengakui sahabatku yang paling cerdas, sahabatku yang paling brilian, paling hebat ilmunya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini juga sepupu satu kalinya Nabi, yang kemudian juga menjadi anak mantunya Nabi. Karena bersuamikan anak dari Rasulullah SAW, Siti Fatimah. Ya tak? Nah, Nabi mengklaim, mengakui, menyadari, saudara-saudara, sahabatku yang paling cerdas itu Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali tokoh pendidikan, tokoh kecerdasan. Pernah ditanya, ya Ali, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana? Adik-adik nih cewek-cewek, kalau saya kasih kepilihan, pilih kitab atau pilih kitab atau uang 5 juta. Pilih mana? Kitab. Pencitraan misede. Siapa tahu 5 jutanya untuk beli kitab, Pak Ustaz. Ya kan? Nah, itu Ali bin Abi Thalib ditanya, kalau pilih harta, ilmu, pilih mana? Ali pikir, oh saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu ya Ali? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. 3 kelebihan ilmu? Ya.
Dibandingkan harta apa aja Ya. Pak Ustadz? Satu, harta setengah mati kau jaga. Ilmu, dia yang jaga kamu. Contoh, saya punya uang 5 juta. Kasih masuk bilik-bilik. Bele-bele. Bilik-bilik. Oh, Tahu bilik-bilik? Di warung, toko. Kaleng. Kaleng. Kasih masuk kaleng. Kaleng, celengan. Kaleng ya. Tabungan. Sudah itu digembok. Betul. Ya kan? Betul. Nah, mau keluar rumah, kaleng ini masukin lemari. Betul. Takut dong. Gembok lagi. Ih, kalau lemarinya dikunci. Nah, Gembok. sudah berapa gemboknya? 2. 2. Keluar kamar, Kunci kamar. gembok lagi. 3. Sudah berapa gemboknya? 3. Keluar rumah, gembok lagi. Gembok. Berapa gemboknya? 4. 4. Keluar pagar, Pagar, gembok gembok lagi. lagi. 5 gemboknya. Masya Sampai di kampus hilang kuncinya. Waduh. Ya kan? Setengah mati kita jaga yang namanya harta. Sementara ilmu dia yang jaga kita. Gimana caranya? Bukan Pak mau Ustadz? takabur, dasat latif. Masya Allah. Oh, saya kalau keluar pergi ceramah dikawal. Alhamdulillah. Tentara polisi, belum landing sudah ada tentara polisi yang menunggu saya di bandara. Masya Bahkan saya keluar negeri pun seperti itu. Apa karena saya kaya? Tidak. Apa karena saya gagah? Tidak. Tapi karena saya punya ilmu. Subhanallah. Coba, orang yang punya ilmu dijaga karena ilmunya. Yang kedua, dengan ilmu kamu bisa dapat harta. Kata Ali, dengan ilmumu bisa dapat harta. Tapi dengan harta belum tentu kau bisa dapat ilmu. Coba adik-adik nanti dibuktikan ketika sudah sarjana. Tidak punya modal apa-apa. Merantau ke Kalimantan. Merantau ke Sumatera. Cuma bawa satu koper. Tidak punya apa-apa. Tapi dia punya keahlian. Dia punya skill. Dia punya ilmu. Dengan ilmunya itu dia bisa hidup di tanah yang tidak dia kenali. Ya, contoh. Ya, saya. Oh, Masya Allah. Berangkat dari kampung halaman. Tak. Pergi. Kemana-mana bisa dapat duit. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. dengan ilmu yang saya miliki. Coba. Sementara dengan harta belum tentu bisa dapat uang. Contoh. Ada dulu di kampungku, Mas Bayu. Kampung saya dulu itu kan sampai sekarang banyak tambak. Tambak ikan. Tambak ikan. Oh, dia pengusaha hebat. Tapi tidak ada sekolahnya. Nggak ada Tidak sekolah. tahu membaca. Oh. Diajarlah membaca sama anaknya. Dibelikan buku, eja. Tapi itu buku gambarnya besar. Disuruh baca, Pak, baca Pak. Dia baca mi, eja. PEP. Tambah PP. SO, DNT, apa bacanya Pak? Odol. Karena ada gambarnya. Dilihat gambarnya kan. Kemudian dia ke Makassar, masuk ke mall. Dia kan begitu masuk di mall, dia lihat tangga lift. Tahu kan tangga lift kan? Tahu. Yang naik turun, Ya, kan kalau lift. eskalator begini, Betul. tangga berjalan. Ya. Ini yang naik turun, Naik begini. turun, lift. Begitu masuk dia lihat, wih, ada tertulis open. Dia kan sudah mulai pandai baca kan, dia baca open. Open. Wih, besarnya katanya pembikin kuenya. Ah, bukan itu. karena di kampung open itu, di kampung saya itu pembikin kue. Ya kan? Itu oven. Ya bahasa Belanda kan. Dia, wih, Untuk masak. lupa nana sepak buat Bikin kue. depan. Besarnya bikin kue ini kan. Itu ilmu. Ya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya kita dengar Ya, dulu. jangan Yang kemana-mana satu. ya. Nanti kita kembali lagi ya Pak Ustaz ya. Untuk itu tetap bersama kami sahabat Dasat. Kami akan kembali sesaat lagi tentunya hanya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Hari ini kita tengah membahas mengenai keajaiban ilmu. Bagaimana tadi ceritanya tuh Pak Ustadz, ada orang yang kaya tapi nggak ada ilmunya. Selanjutnya seperti jadi apa lanjut tuh? lah dia kan. Selain naik dia lihat turun. itu, besar betul ini pembikin kuenya. Tiba-tiba ada orang Tionghoa. Warna kulitnya kan putih orang Tionghoa. Masuk dia teriak, wih, jangan masuk. Bahasa Bugis dia, jangan utama, jangan masuk, panas. Masuk juga ini. Tiba-tiba tertutup.
Oh, liftnya tutup. Selang beberapa saat terbuka, keluar orang Afrika. Dia bilang, saya bilang memang kau masuk hangus. Beda orang dong Pak Iya, Ustadz. nggak ada ilmunya. Oh, karena ilmunya nggak Ilmu. ada. Jadi dibawa lagi dia pergi makan. Bawa pergi makan di restoran. Selesai makan, dia tanya anaknya, nak, Ambo, Pak, bagaimana makanan? Wah, mana sengan reona, enak semua tadi itu makanan. Satu aja tidak kusuka. Apa itu? Apa itu? Ada itu yang putih tipis. Kutelan dia tidak mau masuk. Yang mana Mbok? Ada itu mati tipis putih. Tisu. Wah, nggak tahu ya tisu Karena yang dia dimakan. suka dilihat orang begini. Begini. Nah, ini ada duitnya, tapi tidak ada sekolah. Dia Itu tidak ya. bisa bahagia. Ada harta tanpa ilmu. Nah, maka dengan ilmu bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu dapat ilmu. Yang ketiga kata Ali bin Abi Thalib, ilmu kau belanjakan bertambah. Sementara harta kau belanjakan berkurang. Ilmu Kasih orang bertambah. Harta kasih orang berkurang, bener. Ya, Mas Bayu punya duit 500.000. Betul. Kasih tetangga 2,5. Sisanya tinggal 2,5. Ya, 2,5. Berkurang. Berkurang kan? Betul. Nah, kalau ilmu, saya tahu Al-Fatihah. Saya ajarkan ke Mas Bayu. Ya. Apa kurang ilmu saya ketika Mas Bayu hafal? Apa hilang Al-Fatihah saya? Sudah hafal Mas Bayu? Sudah. Mana Al-Fatihahku? Kok hilang saya? Nggak hilang dong. Enggak, iya. Tetap ada, Itulah yang Ustaz. disebut amal jariah. Oh, itu bertambah. Amal jariah bertambah. Jadi orang yang punya ilmu, insya Allah bertambah ketika dibagikan. Sementara orang yang punya harta, berikan ke orang, dia pasti berkurang. Nah, dalam ilmu banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan. Dengan catatan, ilmu harus dibarengi dengan iman. Ilmu dan iman. Ya. Nah, itulah sebabnya dalam Al-Quran yang berbicara tentang ilmu, Allah sampaikan dalam Al-Quran, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat beberapa derajat di antara kalian, orang yang beriman dan berilmu. Ini satu paket, tidak bisa dipisah. Iman, ilmu. Karena kalau ada orang punya iman tanpa ilmu, tidak mungkin. Karena iman itu bisa nambah melalui ilmu. Ya kan? Mas Bayu bisa tahu rukun iman kan melalui ilmu. Tidak ujuk-ujuk muncul aja langsung. Enggak dong. Ya kan? Karena belajar. Aplikasi aja, aplikasi. Iya. Kita punya handphone, kan ada aplikasi bawaan. Betul. Aplikasi Yang bawaan sudah ada di yang handphone. sudah ada di handphone. Kalau dalam manusia aplikasi bawaan itu otak. Oh. Itu sudah yang lahir sudah ada dia. Tapi harus di-download aplikasi yang lain. Mau ngaji, aplikasi Quran. Ya. Masukkan dalam ini. Nah, orang yang punya otak tapi dia tidak belajar, otaknya akan sia-sia. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memberikan kecerdasan tanpa belajar. Ada yang bilang, itu Nabi Muhammad tidak sarjana cerdas. Itu betul juga. Itu kan Nabi. Itu kan Nabi. Kita bukan. Nah, Nabi itu Allah yang kasih dilengkapi. Nah, kalau kita ini Nabi bukan, sepupu Nabi juga bukan, pernah ketemu juga tidak pernah, maka harus belajar. Maka ilmu harus disertai dengan iman. Orang yang punya ilmu tidak ada iman bahaya. Adik-adik sekalian, adik-adik pasti sering melihat orang ditangkap KPK. Maling-maling uang negara. Ada ndak orang bodoh? Ada ndak orang kampung ndak ada sekolahnya? Ndak mungkin. Rata-rata dia gubernur, profesor, doktor, S3-nya dari luar negeri. Kenapa dia? Apa dia bodoh? Tidak, dia pintar tapi tidak punya iman. Itu maka harus diimbangi iman, ilmu. Maka Allah katakan tadi, aku mengangkat beberapa derajat di antara kalian, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Masya Allah. Nah, sekarang orang yang punya ilmu pengetahuan, filosofinya, coba lihat. Kata ilmu ada tadi dari bahasa Arab. Kata ilmu itu terdiri dari 3 huruf. Mas Bayu. Ain. Kalau bahasa Arabnya ya. Lam. Mim. Ilmu. Ain dia terbuka tuh mulutnya. Artinya orang yang punya ilmu terbuka wawasannya. Orang yang punya ilmu terbuka dari kritik. Wawasannya luas. Masya Allah. Kemudian orang punya ilmu, ain lam.
Artinya apa? Orang yang punya ilmu itu diangkat derajatnya. Mana buktinya Mas Bayu? Kita ini berdua. Tidak mungkin dimulai acara ini kalau kita tidak ada. Alhamdulillah. Hah? Betul Pak Ustaz. Karena apa? Apa karena gagah? Bukan. Apa karena saya pejabat? Bukan. Tapi karena ilmu. Masya Allah. Saya pergi acara, tidak mulai itu acara. Meskipun saya paling terlambat datang, saya di depan. Depan Pak Ustadz. Apa di depanku? Kue. Iya toh. Allah. Ada temanku juga. Kalau saya pergi acara-acara keagamaan. Oh di depan Pak Ustadz. Bagiannya kepala kambing, paha, apa semua enak-enak. Ada temanku tapi tidak tahu ngaji. Di belakang dia duduk. Takut disuruh ngaji. Apa bagiannya? Rokok-rokok onti. Iya toh. Itu saja dari dunia sudah ada perlakuan beda. Ya? Ain, lam. Yang ketiga mim. Dia menjulang ke bawah. Artinya orang yang punya ilmu itu punya sifat seperti padi. Oh, semakin berisi semakin merunduk. Iya, itu padi kalau belum ada isinya kan sombong betul. Betul. Oh, petantam petenteng. Sudah makin tinggi ilmunya, makin dia tunduk. Maka ada pepatah mengatakan waktu kita kecil belajar dulu, sayangnya sekarang sudah tidak belajar pepatah. Pepatah itu mengajarkan gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Betul. Rendahkan hatimu seperti mutiara di dasar laut. Jadi kalau orang berilmu tapi sombong, pasti dia tidak berilmu. Dia hanya tahu. Karena ilmu itu harus dilengkapi dengan keimanan. Iya. Dengan iman. Nah, maka itu. kalau orang punya ilmu mau sombong, apa yang kau sombongkan? Karena Allah katakan, wa ma utitu minal ilm illa qalila. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit sekali. Jadi yang kita punya nih, Cek dek mi, kata orang Bugis. apa itu? Sedikit sekali. Secedemi. Ya itu cocok lah. Ya. Oke baik. Nanti kita lanjutkan ya Ustaz ya. Karena sekarang kita mau berikan kesempatan buat yang hadir di sini untuk bertanya nih teman-teman yang sudah haus akan ilmu nih. Dari tadi sudah ada yang seperti huruf Ain tadi Pak Ustaz. Kebuka mulutnya ingin bertanya. Boleh angkat tangannya sebelah kanan. Oke, boleh maju ke depan. Sebutkan namanya dan pertanyaannya. Ada hadiahnya Mas Bayu? Ada dong Pak Ustaz. Masya Allah. Hadiahnya dari Sarung Tenun Gajah Duduk. Yang sejak dilahirkan duduk saja kerjanya. Iya memang gajah duduk namanya Pak Ustaz. Ya. Nah ini nih yang lambangnya Bertanya dulu. monokrom. Oh iya. Ya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saat ini kan saya sedang melanjutkan pendidikan di Universitas Hasanuddin dan insya Allah setelah lulus dari Unhas saya ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri Pak Ustadz. Dan pertanyaan saya itu bagaimana Islam memandang saya, terutama saya adalah seorang perempuan Pak Ustadz. Gitu teman saya. Oke, terima kasih. Ya, siapa namanya tadi? Nah itu dia Sari. Wardah. Oke, makasih Dek Wardah. Hadiah Pak Ustaz. Ada hadiahnya. Nah, dari Sarung Tenun Gajah Duduk. Ini memang cocok juga untuk Pak Ustaz. Langsung 2 tangan pegangnya. Terima kasih Wardah. Semoga cita-citanya kabul. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah ini cita-cita yang baik sebenarnya Pak Ustaz. Jadi Mas Bayu, Islam itu sangat memuliakan perempuan. Nah, tapi sebelum penjelasan lebih detailnya, kita break dulu. Nanti ya dijelaskannya ya. Kalau begitu jangan kemana-mana sahabat Dasat. Tetap bersama kami di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasar, terima kasih Anda masih bersama kami di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Hari ini kita tengah membahas mengenai ilmu. Bagaimana keajaiban ilmu bisa dirasakan oleh manusia, itu harus dilengkapi dengan iman. Begitu yang dijelaskan oleh Ustaz Dasat Latif. Nah, tadi sudah ada pertanyaan mengenai bagaimana nih Pak Ustaz kalau saya ingin melanjutkan sekolah ke luar negeri, kuliah ke luar negeri. Bagaimana Islam memandangnya? Perempuan dalam Islam itu tidak dibedakan dengan laki-laki. Dalam hal-hal tertentu saja. Nah, soal menuntut ilmu, Islam membolehkan bagi kaum perempuan. Dengan catatan. Ada catatannya. 1, kalau dia masih gadis, dia mendapat restu dari orang tua. Ya. Syarat kedua, kalau ulama-ulama
fikih-fikih klasik, yang ulama-ulama yang betul-betul menjaga kemurnian itu, dia tidak boleh tanpa ditemani oleh mahramnya. Mungkin adiknya atau saudaranya. Oh, ada mahramnya. Ya, tapi ulama-ulama yang modern, ya ulama-ulama fikih kontemporer, dia bilang boleh, yang penting dia bisa jaga dirinya. Kalau soal ini kan sekarang masih S1. Ya. Nanti mau ngambil S2. Betul. Mudah-mudahan setelah wisuda sarjana nanti dapat jodoh. Amin. Supaya menuntut ilmunya sama suaminya. Masya Allah. Itu lebih aman. Amin. Lebih aman ya. Seperti itu ya. Aminnya kenceng. Jadi soal menuntut ilmu Islam membolehkan. Kemana boleh, yang penting dia harus jaga dirinya. Itu yang paling penting. Dan jaga agamanya. Jangan sampai dia pulang justru agamanya hilang. Tidak ada gunanya ilmu yang kalau sudah agama sudah tidak ada. Jadi kemanapun tetap dipegang ya Pak Ustaz ya. Jaga diri. Jaga diri dan jaga ilmu agama kita ya. Jaga agama kita. Sudah jelas ya? Ya, ada lagi. Berikutnya. Tanya kita, ya aneh. Oke. Wah, ini yang datang dari luar negerinya nih. Kayaknya nih Pak Ya. Ustaz. Silakan, sebutkan namanya. Siapa namanya? Ya. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Saya Waalaikumsalam. Jordan, Ya. mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Hasanuddin. Saya non-muslim, jadi ketika melihat saat ini kelompok saya itu termasuk minoritas di Indonesia. Nah, terkadang saya mendapatkan perbedaan perlakuan dari kelompok-kelompok mayoritas. Nah, saya ingin bertanya, cara memperlakukan orang yang berbeda keyakinan dari sudut pandang Islam menurut Ustadz itu seperti apa? Oke, Masya Allah. Tepuk tangan untuk Jordan. Oke, Pak Ustadz, tunggu dulu. Hadiahnya. Jordan, salah satu karunia yang Tuhan kasih sama kamu, kulitmu bersih. alhamdulillah. Tidak perlu kau glowing. Coba ini ibu-ibu berapa banyak duitnya habis hanya untuk kasih Skincare. Pupinya putih, lehernya hitam. Itu kesyukurannya ya Jordan ya. Masya Allah. Saya kasih kau hadiah. Ya, kita menghormati aplaus yang sangat luar biasa karena Jordan mau hadir di acara pengajian gaspol ini. Masya Allah. Ya, gajah duduk. Gajah yang duduk terus. Waduh. Ya, Jordan pasti kau sudah tidak tahu baca ini Jordannya. Ini bacanya ini jangan dipakai melempar. Bukan. Enggak dong. Bukan. Makasih deh ya Jordan. Jordan terima kasih. Ya, kasih. Ya. Sahabat keluarga terima kasih sudah hadir. Ini pertanyaan yang bagus Pak Ustadz. Kalau bahasa kita itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kejadian seperti ini itu yang disebut toleransi. Ya kan? Dalam Islam toleransi sudah khatam. Apa itu konsep toleransi dalam Islam? Yaitu memberikan kebebasan kepada orang yang berbeda dengan kita melaksanakan apa keyakinannya. Itu toleransi. Tidak boleh dilarang-larang. Meskipun kita beda, tidak boleh. Karena kau sedikit, kau pergi sholat. Kalau kau tidak sholat, saya stut kau. Tidak boleh, haram. Tidak boleh. Ketika Islam minoritas di Mekah, itu kan diusir. Rasulullah diusir dengan para sahabat. Dijarah rumahnya, dibunuh, pindah ke Madinah. Itulah yang disebut proses hijrah. Setelah besar Islam, waktu itu mayoritas sudah, di Madinah sudah besar Islam. Kemudian Rasulullah bersama sahabat datang untuk kembali ke Mekah. Bukan penaklukan, tapi namanya Fathul Makkah. Apa itu? Pembebasan kota Mekah. Setelah itu yang tadinya Islam minoritas, sekarang agama kafir Quraisy waktu itu nenek moyang yang nyembah-nyembah berhala, mereka lagi yang minoritas. Islam sudah mayoritas. Kira-kira kalau kita sudah diperlakukan keji begitu, lalu kita datang dengan bala tentara yang besar, dihabisi ini orang kecil. Tapi Nabi tidak. Nabi katakan, hargai keyakinan mereka. Kalau dia berlindung masuk ke rumahnya Abu Sofyan, tokoh orang Quraisy waktu itu kita lindungi. Tidak boleh. Begitu juga ketika Umar bin Khattab masuk ke Palestina, yang tadinya di situ dominan orang non-Muslim, kemudian masuk Islam di situ. Umar bin Khattab katakan semua rumah-rumah ibadah dilindungi. Orang beribadah diberikan kebebasan untuk melakukan ritual ibadahnya. Jadi Jordan, Islam itu sangat menghormati perbedaan.
Tidak boleh kita katakan dia minoritas. Tidak. Soal keyakinannya urusannya kepada Allah. Soal kita adalah bagaimana berbuat baik. Dia juga hamba Allah. Hamba Tuhan. Keyakinan yang berbeda. Maka kita wajib menghormatinya. Jangankan manusia. Jangankan manusia. Yang sama-sama kita punya sama manusia. Binatang aja dalam Islam dihormati. Jangankan binatang. Daun saja. Daun, kembang-kembang, bunga. Tidak boleh kau ambil daunnya kalau tidak ada gunanya. Jangan mentang-mentang kau lewat ada taman sak, itu bagian daripada kebatilan. Itu tumbuhan, apalagi manusia. Maka ketika itu berbicara tentang toleransi, kan datang itu kaum Quraisy. Muhammad capek maki bertengkar. Bagaimana kalau kita damai? Maksudmu apa? Hari ini saya sembah Tuhanmu, besok kau lagi sembah Tuhanku. Ya begitu tawarannya. Udah begitu tawarannya kafir Quraisy waktu itu. Capek kita ribut, damai. Bagaimana? Kau hari ini saya sembah Tuhanmu, besok kau sembah lagi Tuhanku Muhammad. Gimana? Bukan Nabi yang jawab, tapi Allah turunkan Quran dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Lakukan agamamu semuamu, sesuaikan, kami juga lakukan agama kami. Yang penting jangan saling mengganggu. Itu yang disebut toleransi. Ya. Nanti selesai kelas ini, selesai acara ini, kita lanjutkan lagi. Oke, Jordan? Masya You Allah. understand? Yes. Tepuk tangan dong untuk gitu. semangat buat Jordan. Jadi begitu indahnya Islam ya Pak Ustaz ya. Iya. Mengedepankan toleransi sebagai umat yang ya kita tahu punya keyakinan. Dan kalau ketemu dengan orang yang punya keyakinan berbeda, ya saling menghormati. Kita saling menghormati. Saling toleransi, memberikan kebebasan. Dalam Islam, muamalah kepada siapa saja boleh. Hubungan dagang, bangun jembatan, bangun pos, sekolah, kepada agama saja boleh. Kalau yang sesama Yang Islam. tidak boleh campur ibadah. Ibadah nggak boleh Nggak dicampur-campur. boleh. Hari ini saya masuk masjid, besok saya masuk gerejanya Jordan ikut sama-sama. Bukan toleransi namanya itu. Itu malah tidak jelas agamanya. Oh itu makanya diturunkan lakum dinukum waliyadin ya Pak Ustadz. Ya. Kalau misalnya ada yang puasa dan nggak puasa boleh nggak saling toleransi? Saya nggak puasa, jangan ini dong. Ya, harus hormati, Ya, hargai. Toleransi itu bukan dari satu pihak, harus kedua pihak. Saya menghormati yang tidak puasa, tapi yang tidak puasa juga hormati saya. Tidak boleh namanya saya hormati Mas Bayu, Bayu tidak hormati saya. Itu namanya dominasi. Oh toleransi itu kedua belah pihak. Nah ini penting nih. Yang bahasa sederhananya mayoritas mengayomi, minoritas menghargai. Itu dua belah pihak. Ya siap. You understand? Yes. Oke, thank you. Waduh, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ustadz Latif. Dan juga dua orang tadi yang sudah bertanya, tapi kayaknya masih ada kesempatan untuk bertanya nih. Yang mau lagi silakan, kurang puas, boleh maju ke depan. Ya. Sebutkan pertanyaannya. Silahkan. Hadiahnya ini dia. Ya, nama? Nama saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu mahasiswa? Wabarakatuh. Saya kira masih SMP. Oh, enggak Pak Ustadz. Dia awet muda sekali. Banyak. Awet mudanya. Waduh, mudanya awet. Oke, ya. Namanya siapa? Nama saya Fahira Muri dari jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 22. Di sini saya ingin bertanya, saya 2 tahun lalu mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Di tahun kedua saya mencoba, pilihan pertama saya itu manajemen, kedua ilmu komunikasi, tapi tidak lolos. Akhirnya saya mencoba lagi di tahun kedua, tapi malah lolos di pilihan kedua yaitu ilmu komunikasi. Bagaimana seharusnya saya menyikapi hal tersebut? Oke, Masya Allah. Wah, ini ini kasusnya dia. sama saya. Gimana, Tapi Pak Ustadz? kasih dulu hadiah. Oh iya siap. Kasih Kalau dulu begitu hadiah. terima kasih. Oke, makasih. Selamat menikmati buka puasa. Loh, bukan. Oh, itu bukan buka puasa, itu sarung. Ya. sarung tenun gajah duduk. Silakan deh ya. Terima Oke. kasih. Siapa Terima namanya? kasih. Fahira ini di Fakultas Ilmu Komunikasi. Ya. FISIP di jurusan Ilmu Komunikasi. Berarti mahasiswinya Ustaz Dasar. Mahasiswanya Pak Ustaz. Wah, galak nggak kalau di kelas? Ada artis namanya kalau saya tidak salah Fahira kan? Ada banyak. Ada di depannya Jihan Fahira. Jihan Fahira. Itu artis zaman kita masih muda. Ini udah gak kenal Pak Ustadz, tapi Ya, terima tidak kasih ya kenal Fahira lagi. ya. Makasih Sabar-sabar Jihan, aja. Fahira terima Beda. kasih. Pak Ustadz. Nah,
Jangan dijawab. Persis sama saya. Jangan dijawab dulu Ya. ceritanya. Oke. Mau ceritain sekarang apa nanti? Nanti aja ya. Ya nanti. Ya, ini Oke. persisnya di mana nih? Berarti pengalaman Ustadz kurang lebih sama. Bagaimana waktu itu Ustadz menyikapinya? Jangan kemana-mana, jawabannya akan kita temukan sesaat lagi tentunya di sini di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Sahabat dan saat dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan lagi di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Yang dibahas hari ini penting sekali berkaitan dengan anak muda. Tentunya bukan cuma anak muda yang harus mengikuti pembahasan kita, tapi para orang tua yang ingin mempersiapkan anaknya menjadi generasi unggul yang memiliki ilmu dan iman. Nah, ini harus mengikuti nih apa yang dibahas di hari ini. Tadi ada pertanyaan Pak Ustaz. Sama persis dulu waktu saya tamat Pengalamannya SMA. gimana? Saya daftar Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran? Ya, lulusnya di komunikasi. Jadi- saya sempat sangka buruk. Ya Allah, kenapa kau tidak kasih lulus kak jadi dokter? Nah, kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi dokter. Ternyata saya tahu jawabannya. Saya pulang kuliah, Mas Bayu, tabrakan di Al Ghazali dan sekarang Universitas Islam Makassar. Berceceran darah di aspal. Saya tolong dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Ternyata saya tidak bisa lihat darah. Sampai saat ini, lihat aja di WhatsApp grup kalau ada yang baku tikam, berkelahi, itu pening saya punya. Seolah-olah Allah yang berkata ada saat, tidak usah kau jadi dokter, kau tidak bisa lihat darah, kau jadi ustadz saja. Oh, dikasih arahannya ke ilmu saya komunikasi bisa jadi jadinya. penceramah ini karena saya punya ilmu komunikasi. Masya Allah. Nah, saya jadi ustadz, alhamdulillah bukan mengobati orang yang sakit fisiknya, tapi Allah kasih saya ilmu orang yang sakit jiwa dan hatinya. Dokter juga, Masya tapi Allah. versi yang lain. Mengobati jadi juga. sangka baik. Fahira sangka baik. Karena sudah terlanjur dulu karena saya di komunikasi, cita-cita saya dokter, saya kubur dalam-dalam, saya belajar komunikasi. Allah takdirkan saya di sini, saya harus kuasai ilmu. Nah, jadi sekarang karena lain yang dimaui, lain Allah kasih. Nah, maka sudah Allah takdirkan kamu di komunikasi, belajar yang baik komunikasi. Saya yakin tidak berarti komunikasi dibawa dari dokter. Semua baik jurusan kita. Jadi maksimalkan Tinggal ya. kuasai ilmunya. Baik Pak Iya. Ustadz. Tetap namanya hikmah itu kan kita taunya belakangan ya Pak Ustadz. Lagi saya tanya terlambat lagi dulu waktu itu gagal jadi dokter, saya daftar akabri. Mau jadi tentara Mau nih? jadi penerbang, tidak lulus karena ceper. Oh, Tinggi maaf, saya Pak tidak Ustadz. cukup. Tinggi saya tidak cukup. Teman saya ada jadi polisi. Sekarang di Sulawesi Barat dia AKBP dua bunga. Dia reserse pakai baret merah. Karena dia reserse. Saya lulus jadi ustadz pakai baret putih. Masya Allah. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret merah sampai baret hitam, ku caramai semua. Allah kasih. Jadi sangka Masya baik. Allah. Ya, sangka Jadi baik. selalu sangka baik dengan Sangka rencana baik. Allah. Ya. Oke, mudah-mudahan sudah terjawab ya pertanyaannya Fahira ya. Berikutnya ada satu pertanyaan lagi. Silakan maju ke depan. Sebutkan namanya. Ada hadiah juga? Ada dong Pak Ustadz. Masya Dari Sarung Tenun Gajah Duduk. Ya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fitra Hidayat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. Jadi begini Ustaz, mungkin kasusnya hampir sama Fahira tadi. Nah, kasus saya ini ketika saya ingin berkuliah, nah orang tua saya itu menginginkan saya untuk masuk di jurusan hukum. Katanya, kamu masuk hukum saja, kamu nanti jadi pintar hukum, kamu jadi anggota DPR katanya. Nah, sedangkan saya itu maunya masuk ilmu komunikasi karena saya suka belajar media, saya suka pegang kamera, main-main kamera, saya suka juga mengedit. Nah, pertanyaan saya bagaimana pendapat Ustadz tentang hal tersebut? Terima kasih. Oke, Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih Fitra. Hadiah Mas Bayu. Siap Pak Ustadz. Sarung tenun gajah duduk, motif Asia merah putih ya. Kau pakai sholat tarawih. Terima kasih Fitra ya. Hampir marah Fitranya Pak Ustadz. Terima kasih Fitra. Ya. Jadi ini banyak sekali dikeluhkan adik-adik mahasiswa saya.
Ya, orang tuanya maunya ini, misalnya Mas Bayu, orang tuanya gagal jadi tentara, anaknya dia wariskan, kau yang jadi tentara. Orang tuanya gagal jadi jaksa, dia mau juga anaknya jadi jaksa. Tidak, orang tua yang bijaksana itu melihat apa bakatnya anak. Kalau dari kecil anak suka pegang senjata, cocok jadi tentara. Ya kan? Dari kecil suka pegang sunti-sunti, cocok jadi bidan atau dokter. Dari kecil suka obeng-obeng, dia jadi teknik. Montir. Ya itu. Dari kecil suka pegang mic, jadi anak komunikasi. Oh, pegang mic. Lihat bakatnya, jangan paksakan. Nah, kalaupun kemudian bakat si anak mesin, tapi orang tuanya mau jadi jaksa, lalu anak ini mengalah, ketahuilah dengan mengalah, mengikuti kehendak orang tua itu, itulah sumber berkahnya Allah. Ridallah fi ridal walidain. Tapi kalau tidak, orang tua juga harus bijaksana. Makanya solusinya adalah bicara. Komunikasi. Itulah hebatnya Ibrahim. Bayangkan Ibrahim. Ibrahim ini disuruh sembelih anaknya. Disuruh sembelih, jelas wahyu. Tapi masih ada diajak ngomong tuh Ismail. Ya kan? Tidak mentang-mentang Ibrahim potong anakmu langsung sini kok saya potong kok. Tidak. Ibrahim bilang apa? Nak sini dulu nak. Risau saya ini. Gelisah saya ini nak. Kenapa Pak? Allah perintahkan saya sembelih kamu. Menurutmu bagaimana? Coba masih ada yang ngomong. Karena anaknya bukan sekedar pintar. Ismail jawab apa? Kira-kira kalau anak-anak sekarang ditanya tahu. Kalau saya ditanya ya. Enak disuruh ke foto kok bener-bener. Yang bener aja. Rugi dong. Dia bilang begini, dia bilang, kenapa saya Pak? Nenekku mau yang sudah tua. Itu anak pintar tapi tidak soleh. Tapi Ibrahim anaknya soleh. Apa jawaban Ismail? Pak, kalau ini perintah Allah laksanakan. Jangan ragu, Bapak akan dapati saya menjadi anak yang sabar. Coba, maka orang tua jangan minta kepada Allah saja berikan anak saya yang gagah, berikan anak saya yang pintar, tapi berikan anak yang soleh. Karena kalau dia soleh insya Allah dia pintar. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah berikan hamba anak yang soleh. Jadi Fitrah tadi kasusnya banyak sekali. Kalau dia akhirnya mengalah, lalu dia coba dulu, sama saya dulu. Saya kan bapak saya tidak mau kalau saya di Fakultas Ilmu Politik. Karena bilang apa itu politik? Ceko-ceko. Orang Bugis bilang tuh bohong-bohong. Banyak kalasi-kalasinya. Tidak tahu, tidak tahu apa bahasa Indonesianya itu. Ceko-ceko. Culas. Ya. Oh culas-culas. Dia bilang, saya tidak mau saya mau ada anakku sarjana agama. Itulah sebabnya sehingga sarjana saya masih ada 2. Saya sarjana sospol dan sarjana agama. Saya sarjana agama karena saya ingin membahagiakan orang tua saya. Justru dengan senangnya saya, ikhlasnya saya menerima itu, akhirnya justru dengan ilmu agama itulah saya bisa dapat menjadi mubalik. Masya Allah. Jadi kadang kala kita mengalah bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk mencari ridha Allah. Ridha Allah itu ada pada ridha orang tua. Ya, Fitrah, you understand? Yes, mantap. Jadi penting sekali nih buat anak muda benar-benar mencari ridho dari orang tua supaya langkah kita juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya Pak Ustadz. Nah, sekaligus untuk menutup pembahasan kita hari ini, mohon berikan petuah supaya kita bisa menjadi generasi muda yang kuat dengan ilmu dan iman. Menuntut ilmu dalam Islam itu tidak bisa berhenti ketika masa muda saja. Menuntut ilmu sampai akhir senja. Ibadah yang dilakukan tanpa ilmu biasanya juga akan tidak sempurna. Sebaliknya ilmu yang tidak dibarengi dengan iman maka ilmunya akan berbahaya. Bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang kebanyakan. Maka diimbangkan antara ilmu dengan iman. Itulah sebabnya Al-Quran menginformasikan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat beberapa derajat di antara kalian orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Insya Allah dengan iman dan ilmu maka derajat dunia kita akan dapat dan derajat akhirat kita akan dapat. Mudah-mudahan adik-adik yang hadir di tempat ini akan terwujud segala cita-citanya dengan ilmu yang dimiliki. Tapi jangan lupa selalu berdoa. Ya Allah mudahkan saya memperoleh ilmu supaya saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah dahsyat sekali. Berikan tepuk tangan untuk Ustadz dahsyat.
Terima kasih untuk Terima kasih, petua-petuanya Mas Bayu. Ustadz. Terima Semoga kasih. ini menjadi pegangan kita semua nih sebagai generasi muda untuk bisa memperbanyak dan mengejar ilmu setinggi-tingginya. Tapi jangan lupa harus dilengkapi dengan keimanan agar ilmu kita menjadi manfaat buat orang banyak dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya sahabat Dasat yang telah mengikuti acara hari ini. Semoga apa yang didapatkan menjadi berkah buat kita semua. Insya Allah kita akan berjumpa kembali esok di acara yang sama tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh